Lalu bagaimana penanganan korban keracunan massal di Klaten? Kita tanyakan langsung pada Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah, Beni Indra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wabub. Waalaikumsalam Mas Ibrahim, selamat malam pemirsa Kompas Malam. Baik, Kami dari Klaten, baik. Wakil Bupati. Pak Beni, sejauh ini seperti apa penanganan warga dari Pemkab Klaten? Bagaimana kondisi mereka saat ini yang menjadi korban, Pak? Ya, pertama memang telah terjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Klaten, di Desa Karangturi, Ngatiwarno. Untuk penanganan saat ini, kita posko tetap akan siaga sampai nanti selesai kegiatan ataupun selesai nanti posisi penanganan dari teman-teman tim Dinkes BPBD dibantu TNI dan Polri saat ini. Update saat ini, korban mencapai 133 yang mengalami gejala dan 48 dirujuk di rumah sakit yang ada di Kabupaten Klaten, terdiri dari RSUD maupun di Puskesmas, dan 1 korban meninggal dunia. Seperti itu, Mas. 48 orang dirujuk dari total 133 yang menjadi korban. Kondisi yang 48 ini seperti apa sebetulnya, Pak Beni? Ya, saat ini memang posisinya kebanyakan lemas, Mas. Dan muntah, diare, serta panas. Akan tetapi beberapa pasien sudah berangsur membaik, dan ada dari 133 ini sisanya mengalami gejala yang tidak begitu parah, ringan, maksudnya seperti itu. Dan sekitar 80-an ini bisa dilakukan rawat jalan, seperti itu, Mas. Dari 48 ini apakah mayoritas lansia? Karena yang meninggal dunia 1 orang adalah lansia, Pak, ya? Iya, betul. Dengan adanya, baik, silakan. Rata-rata memang yang mengalami gejala ini merata, Mas. Ada yang usia produktif 40 tahun ke atas, ada yang lebih banyak itu memang dari usia rentan, usia 50-60 ke atas, seperti itu. Oke. Pak Beni, ini yang memasak, yang menyediakan konsumsinya, apakah warga secara mandiri atau memang ada jasa penyedia makanan di sana, Pak? Nah, laporan yang kami terima memang ini dari teman-teman, rekan-rekan yang berada di lokasi pada saat kejadian hari Senin. Itu memang yang memasak adalah warga masyarakat, dan ini masih dalam proses penanganan dari tim Inafis dari Polres Kabupaten Klaten, seperti itu. Oh, jadi memang warga secara mandiri, mereka belanja bahan makanan sendiri, mengolah sendiri untuk dibagikan pada warga masing-masing, Pak, ya? Ya, laporan dari rekan-rekan seperti itu. Itu gejala awal. Tapi memang posisi tadi pagi rekan-rekan dari tim dan juga kepala daerah, Pak Bupati sudah meninjau lokasi dan memberikan bantuan, baik itu bantuan dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk obat-obatan serta santunan kepada korban yang meninggal, seperti itu, Mas. Baik, ini gejala awalnya seperti apa sih, Pak? Laporan dari warga, apakah ketika selesai mengonsumsi di tanggal 12 langsung merasa mual atau esok harinya, Pak? Jadi memang kegiatan wayang ini sampai dini hari ya, Mas, sampai mungkin sekitar jam 2, jam 3 pagi. Dan di hari Minggu itu beberapa warga memang merasa mual. Yang pertama memang mual, diare, dan panas. Nah, di hari Senin ini semakin banyak untuk korbannya yang merasakan mual dan juga panas, muntah, dan akhirnya para warga melapor ke kepala desa. Setelah itu di hari Senin, saat itu juga kita bersama tim Dinkes BPBD dibantu TNI dan Polri langsung meninjau lokasi dan mendirikan posko untuk mengurangi dan memposisinya dari tim Inafis juga melakukan identifikasi terkait dengan penyebab dari keracunan ini. Nah, sampai saat ini kita masih standby 24 jam posisi di posko tersebut. Pak Beni, kalau dari secara fisik pengamatan, entah itu visual atau juga aroma, apakah ada kecurigaan dari bahan makanan tertentu tidak, Pak? Karena kalau masih menunggu 5 hari ya, Pak? Iya, kita masih menunggu saja, Mas. Kita juga belum bisa memastikan terkait apakah itu dari bahan makanan ataupun dari proses pengolahan. Nah, kita lebih baiknya menunggu dari hasil identifikasi tersebut. Seperti itu, Mas. Sejauh ini bagaimana keterangan dari warga yang menjadi korban yang dirawat ringan? Seperti apa sebetulnya keterangan mereka?
Pak Beni? Hanya kalau dari segi makanan memang tidak ada sesuatu yang mencurigakan, Mas. Jadi tidak ada bau ataupun apa. Cuman memang posisi dimakan, setelah itu minggunya pagi merasakan mual saja, seperti itu. Oke. Dan hal ini karena terjadi secara massal, rekan-rekan dan warga masyarakat juga posisinya menyimpulkan bahwa terjadi keracunan terkait makanan yang dikonsumsi pada malam harinya itu. Seperti itu, Mas. Pak Beni, ini sampai dikeluarkan kejadian luar biasa membentuk posko, tapi apalagi upayanya apakah juga memberikan obat-obatan bagi warga yang menjadi korban agar kondisinya semakin membaik, bisa segera pulih, Pak? Pasti kami secara masif memberikan bantuan, baik itu obat-obatan untuk yang rawat jalan dan juga perawatan yang intensif untuk korban yang berada di rumah sakit dan dirujuk. Selain itu kita selalu melakukan pemantauan secara bertahap, update bisa 1 hari 4 kali update di pagi, siang, dan sore serta malam untuk memantau kondisi korban yang terkena dampak dari keracunan massal ini, Mas. Selain fokus pada pemulihan korban dan menangani warga yang menjadi korban terdampak yang parah kritis, apakah dari pemerintah kabupaten juga langsung meninjau misalkan di pusat-pusat perbelanjaan, menjual makanan, komoditas untuk bisa mengantisipasi kejadian ini terulang, Pak? Ya mungkin nanti ke depan apabila case ini sudah selesai, nanti kita akan melakukan peninjauan di pasar, terutama untuk pasar yang menjual bahan baku dari makanan tersebut, kita cek kondisinya seperti apa. Tapi kita saat ini fokus dulu ke penanganan korban karena cukup banyak untuk korban yang terkena dampak dari keracunan ini. Dan dari update memang bertambah terus ini, Mas. Tadi siang 129 dan sore ini bertambah 4 orang, 133. Dengan pasien yang bertambah terus, warga menjadi korban bertambah terus, apakah juga Pemkab Klaten ini juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah atau sejauh ini masih bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten, Pak? Sejauh ini kita masih bisa menangani, tapi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan bantuan yang akan diberikan dari provinsi. Apabila ada, nanti kita akan selalu bersama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, Mas. Seperti itu. Untuk biaya perawatan korban, apakah juga ditanggung oleh pemerintah kabupaten dengan bantuan atau seperti apa? Nah saat ini kan memang untuk korban rata-rata sudah menggunakan BPJS, Mas. Jadi memang posisinya sudah di cover dan beberapa nanti apabila ada kendala bisa kita sama-sama bersama pemerintah daerah akan memberikan solusi terkait dengan biaya pengobatan maupun rawat jalan dari korban ini. Seperti itu, Mas. Baik, jadi kami terakhir, jadi pembukaan posko ini sampai kapan rencana akan dilakukan? Apakah sampai seluruh warga betul-betul sudah pulih, sudah pulang dari perawatan di rumah sakit? Tentu untuk posko ini akan kita buka nanti sampai selesai case dari keracunan massal ini. Kita masih memantau sampai saat ini karena masih bertambah terus, Mas. Jadi tidak mungkin posko itu akan ditutup. Kita akan pantau terus dan doakan semoga segera berkurang untuk korbannya, yang terdampak juga berkurang. Dan yang pasti untuk yang rawat jalan segera bisa pulih dan melakukan kegiatan sehari-hari lagi, seperti itu. Amin, semoga korban bisa segera pulih, 133 korban yang mengalami keracunan. Terima kasih Wakil Bupati Klaten Beni Indra telah bergabung dalam program Kompas Malam hari ini. Ya.